Yang tadinya cuma batuk pilek, kalau nggak ditangani yang dengan secepat mungkin akan berefek dengan sakit-sakit yang lain kayak gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Apoteker Gina Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang batuk pilek pada anak. Jadi batuk pilek pada anak ini harus segera kita tangani dengan baik, dengan benar, sehingga tidak menyebabkan nanti efek-efek yang lain. Yang tadinya cuma batuk pilek, kalau nggak ditangani yang dengan secepat mungkin akan berefek dengan sakit-sakit yang lain kayak gitu. Jadi kalau kita sudah tahu anak kita batuk atau pilek atau kedua-duanya, harus segera kita tangani dengan baik ya. Nah, ada beberapa kesalahan kadang-kadang dalam pemilihan atau pemberian obat kepada anak untuk kondisi batuk dan pilek, atau pilek saja atau batuk saja. Jadi ibu harus kita harus lebih cermat gitu. Kapan kita harus memberikan obat batuk, kapan kita harus memberikan obat pilek, atau yang dua-duanya batuk dan pilek. Jadi jangan sampai nanti tidak memiliki indikasi sebagai pilek, anaknya nggak sakit pilek nih, tapi ada obat yang dua-duanya bisa batuk dan pilek dalam satu obat kayak gitu. Jadi kan namanya yang tadinya nggak sakit itu, nggak pilek, kita berikan obat batuk pilek. Jadi kan ada juga tuh yang artinya kita memberikan obat yang tidak tepat gitu, kurang tepat gitu. Jadi kalau memang pada saat pemilihan kita harus benar-benar tanyakan betul kalau kita beli obatnya di apotik kayak gitu. Kita berikan kondisi anak kita. Anak saya sudah berapa hari, misal ya, anak saya sudah berapa hari mengeluhkan batuk dan pilek disertai dengan badannya panas, suhu badannya meningkat. Jadi kita harus memilihkan obat yang tepat. Dia harus bisa obatnya bisa mampu untuk sebagai pereda pilek atau influenzanya, kemudian untuk batuknya dan pereda rasa panas pada tubuhnya. Ya. Nah, ada beberapa macam item obat di atas meja kita yang sedikit akan saya review. Ada banyak, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 macam obat batuk pilek pada anak dan bayi gitu. Jadi jangan sampai salah ya ibu-ibu, kapan kita memberikan batuk pilek dengan anak batuknya kering atau batuknya berdahak. Ada lagi pilihannya kayak gitu. Nah, misalnya nih saya review satu dulu, Huvagrip. Huvagrip ini ibu-ibu saya rasa sudah tahu ya, di TV ada iklannya Huvagrip. Huvagrip flu dan batuk. Nah, dia ada 2 macam nih, Huvagrip flu dan batuk dan Huvagrip BP batuk pilek. Kalau kita cermatin sama ya gitu, sama ya, tapi yang kuning ini dia ada paracetamol kayak gitu, yang hijau tidak ada paracetamol kayak gitu. Tapi dua-duanya bisa sebagai batuk pilek kayak gitu. Nah, dua-dua ini bisa kita gunakan untuk batuk pilek, tapi yang kuning ini lebih ada kalau panas, anaknya panas nih. Kadang ada ya anak yang batuk pilek tapi dia tidak mengalami peningkatan suhu tubuh, kita berikan yang warna hijau. Kalau dia cuma batuk saja, batuk pilek disertai dengan peningkatan suhu tubuhnya, bisa kita berikan yang kuning. Ini kita review 2 ini. Kemudian ada lagi nih Fix Formula 44, sama dia untuk batuk saja, ini untuk batuk berdahak dan kering. Jadi dia ini ibarat kata nggak selektif ya, karena dia bisa untuk batuk berdahak dan batuk kering kayak gitu. Ini hanya untuk batuk aja ya ibu-ibu, nggak ada pileknya kayak gitu, hanya untuk batuk saja. Nah, ini ada Triaminik. Triaminik ini ada Triaminik batuk dan pilek. Ya memang isinya untuk batuk dan
pilek. Kesalahan yang sering terjadi ya, pertama itu kita sebagai seorang tua pasti panik kalau anak sudah batuk pilek ya. Kemudian pemilihan obatnya yang tidak tepat, yang tadinya cuma batuk kita kasihkan batuk pilek, atau yang tadinya batuk pilek hanya kita berikan obat pilek saja. Yang ketiga itu pemberian dosis takaran. Takaran ini sangat mempengaruhi dari menghasilkan efek dari obat tersebut. Jadi kita sebagai orang tua harus cermat. Kalau 5 mili itu berapa takarannya? Kalau 2,5 mili itu berapa? Atau 10 mili itu berapa? Jadi memang harus sesuai dengan takaran. Yang ini nanti ada batuk pilek atau pilek pada bayi. Jadi pada bayi itu tersendiri ya obatnya, nggak bisa disamakan dengan anak-anak di atas 2 tahun. Jadi dia memang harus dengan takaran yang tersendiri. Oke, terima kasih. Kita sambung lagi nanti ya review obat untuk bayi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.